Halo, perkenalkan, nama saya Unika Dian Swastoko dari mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, program studi biologi, dan dari Fakultas Bioteknologi. Dan sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak dalam fisiologi hewan. Nah, sistem gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem rangka dan sistem otot. Sistem otot itu ada non-muskular dan muskular. Nah, sistem rangka itu terdapat pada invertebrata dan vertebrata. Di invertebrata itu ada kerangka hidrostatis, eksoskeleton, endoskeleton, dan jaringan terminalis. Nah, pada kerangka hidrostatis itu struktur yang terdiri dari rongga yang disebut kolom cairan dan otot-otot yang mengelilingi rongga tersebut, dan menyebabkan gerakan dalam tubuh hewan yang terdiri dari otot sirkular dan otot longitudinal. Mekanismenya, otot berkontraksi mendorong kerangka hidrostatis menghasilkan gerakan tubuh pada hewan. Fungsinya itu sebagai struktur pendukung bagi tubuh, menjaga tubuhnya supaya tetap seimbang. Nah, exoskeleton itu adalah bagian rangka terluar yang berguna sebagai penutup dan sifatnya kaku. Fungsinya itu untuk mendukung struktur tubuh hewan, penyeimbang dalam gerakan otot, dan memberi perlindungan. Contohnya Crustacea dan Arthropoda. Pada endoskeleton, itu bagian rangka dalam yang berfungsi untuk memberi dukungan pada postur tubuh. Contohnya pada spons dan Echinodermata. Jaringan terminalis itu memiliki kristal kalsium karbonat organik, anorganik yang ada di dalam matriks kolagen, contohnya Ostracodermata dan Lactis dan Lamprey. Di vertebrata ada tersusun dari tulang rawan dan tulang itu sendiri. Pada tulang rawan itu ada jaringan ikat yang terdiri dari sel kondrosit, serat, dan matriks seluler. Fungsinya itu memberikan kekuatan pada kontraksi otot dari satu bagian ke tubuh bagian lainnya. Kemudian pada tulang itu sendiri, itu bahannya mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat dan terdiri dari osteosit yang melalui proses melewati kanalikulit. Fungsinya itu menyimpan cadangan kalsium dan fosfat dan sebagai tempat pelekatan otot. Contohnya itu rangka ikan berahang dan rangka ikan tak berahang. Pergerakan non-muskular itu memiliki mekanisme untuk bergerak melalui struktur non-muskular tertentu dan berubah bentuk karena ada sitoskeletonnya, contohnya cacing pipih, flagel, dan amoeba. Di muskular itu pada vertebrata dan invertebrata. Pada vertebrata itu memiliki endoskeleton sebagai tempat untuk menempelnya otot rangka, contohnya burung dan katak. Di invertebrata bertubuh lunak bergerak di atas substrat, contohnya pada Nemertinea dan bintang laut. Nah, kontraksi otot terdapat pita gelap yaitu pita A dan pita I. Di pertengahannya itu terdapat garis Z yang membagi miofibril menjadi urat yang lebih kecil atau yang disebut sarkomer. Di sarkomer itu ada pita A yang daerahnya kurang tebal yaitu zona H. Miofibril dibagi menjadi dua filamen yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal itu terdapat di pita A dan filamen tipis terdapat di pita I dan sebagian pita A. Dan keduanya itu menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Nah, terjadi relaksasi ketika sistem transfer aktif memompa kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma untuk disimpan dan memberi kendali atas kontraksi. Pada mekanisme aktif miosin, ketika impuls saraf motorik tiba di sinaps mioneural, membran presinaps membentuk kompleks dengan reseptor, menyebabkan sel otot terdepolarisasi dan meningkatkan permeabilitas ion masuk ke sarkoplasma dan berkaitan dengan troponin C. Nah, troponin ini menekan tropomyosin, menyebabkan berputar dan membuat sisi aktin terbuka untuk myosin, dan menyebabkan kepala myosin itu berikatan dengan aktin, dan kepala myosin itu berputar ke pusat sarkomer. Nah, gerakan myosin ini menyebabkan peluncuran filamen aktin dan myosin sehingga terjadi kontraksi otot. Saat relaksasi otot, permeabilitas membran sarkoema menurun. Jumlah kalsium turun dan troponin C tidak bisa berikatan dengan kalsium dan terjadilah relaksasi. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.